stop the music rap 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 닿기만 안 해도 Tick tock tick tock Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 아무튼 흘러가. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami bakal jelasin tentang jenis-jenis operator. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenis operator dalam bahasa Java, terdapat istilah operan dan operator. Kira-kira itu apa ya? Jadi, operan adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. Sedangkan operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Biasanya operator berbentuk karakter matematis atau perintah singkat sederhana. Misalnya pada operasi 10 tambah 2, angka 10 dan 2 disebut sebagai operan, sedangkan tanda tambah atau karakter plus adalah operator. Oke, mari kita bahas operator yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator ini terdiri dari penjumlahan, yaitu menggunakan simbol plus, pengurangan yang menggunakan simbol kurang, perkalian yang menggunakan simbol bintang, dan pembagian yang menggunakan simbol slice, dan yang terakhir sisa bagi atau modulus yang menggunakan simbol persen. Pertama-tama kita menggunakan scanner untuk menangkap input dari pengguna. Kemudian kita akan meminta pengguna memasukkan nilai jari-jari lingkaran. Nilai yang diinput akan disimpan dalam variabel bertipe double agar bisa menerima angka desimal. Kemudian kita panggil dua metode untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Setiap metode akan menerima input berupa jari-jari yang tadi kita masukkan. Lalu setelah menghitung, kita tampilkan hasilnya di konsol. Selanjutnya kita akan melihat dua metode yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Untuk menghitung luas, di Java kita menggunakan math.pi untuk konstanta pi dan mathpow untuk menghitung kuadrat. Sedangkan untuk keliling kita gunakan rumus 2 kali pi kali jari-jari. Lalu kita jalankan dengan memasukkan jari-jarinya bernilai 11. Lalu akan keluar hasil luas lingkaran berupa 380,132 dan keliling lingkaran bernilai 69,115. Increment adalah operator yang digunakan untuk menambah nilai variabel sebanyak 1. Pertama-tama di sini kita membuat dua variabel yaitu A dan B, yang keduanya diinisialisasi dengan nilai 10. Pada variabel A kita menggunakan post increment yang berarti menambah nilai setelah variabel digunakan, yang berarti A++ akan menambah nilai A sebesar 1 setelah nilai A digunakan, dan outputnya nilai A akan menjadi 11. Lalu pada variabel B kita menggunakan pre-increment yaitu menambah nilai sebelum variabel digunakan, yang dimana plus B yang berarti nilai B akan ditambah 1 terlebih dahulu sebelum digunakan, dan output yang akan keluar akan menjadi 11. Decrement adalah operator yang digunakan untuk mengurangi nilai variabel sebanyak 1. Pertama-tama di sini kita membuat dua variabel yaitu A dan B dengan nilai awal 15. Pada variabel A kita menggunakan post decrement yaitu mengurangi nilai setelah variabel digunakan. Artinya nilai A akan digunakan dulu baru dikurangi 1 setelahnya. Berarti karena nilai awal A adalah 15, setelah operasi nilainya akan menjadi 14. Lalu pada variabel B kita menggunakan pre-decrement yaitu mengurangi nilai sebelum variabel digunakan. Jadi nilai variabel B akan dikurangi 1 terlebih dahulu. Jadi nilai B yang awalnya 15 setelah operasi akan menjadi 14. Jadi operator penugasan dapat memudahkan kita dalam memberikan nilai pada variabel sekaligus melakukan operasi aritmatika. Pertama kita mulai dengan mendeklarasikan dua variabel bertipe integer, yaitu A dengan variabel bernilai 15 dan variabel B yang bernilai 6. Kemudian nilai variabel A akan kita salin ke variabel baru bernama C, yang berarti variabel C sekarang memiliki nilai 15 sama seperti nilai A. Kemudian kita gunakan penambahan operator yaitu A plus sama dengan 3. Ini cara yang lebih singkat untuk menambahkan suatu nilai ke variabel, yang berarti A sama dengan A plus 3. Hasilnya nilai A akan menjadi 18. Selanjutnya kita gunakan operator dikurangi B simbol min sama dengan 2, yang artinya B sama dengan B kurang 2. Hasilnya nilai B berubah menjadi 4. Lalu lanjut dengan operator perkalian, A simbol bintang sama dengan 2, yang artinya A sama dengan A dikali 2.
Jadi nilai A akan dikalikan dengan 2 yang hasilnya A akan menjadi 36. Selanjutnya operator pembagian B slice sama dengan 3 yang berarti B sama dengan B dibagi 3 yang hasilnya B menjadi 1 karena 4 dibagi 3 adalah 1 jika menggunakan tipe data integer. Terakhir kita menggunakan modulus operator yaitu menghitung sisa bagi. A persen sama dengan 5 yang artinya A sama dengan A modulus 5. Jadi hasilnya nilai A akan menjadi 1 karena sisa bagi 36 bagi 5 adalah 1. Berikut adalah hasil outputnya. Operator pembanding merupakan operator yang membandingkan dua ekspresi dan mengembalikan nilai boolean yang mewakili hubungan nilainya. Pada kode ini, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk variabel A dan B. Kemudian, program melakukan 6 operasi perbandingan yang berbeda, yaitu operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Dan untuk setiap perbandingan, hasilnya disimpan dalam variabel boolean hasil. Program kemudian mencetak hasil setiap perbandingan dan menampilkan nilai boolean dan ya atau tidak berdasarkan hasilnya. Kode ini juga menggunakan operator ternary, yaitu pada kode hasil ya atau tidak, untuk mengubah hasil boolean true false menjadi format yang lebih mudah dibaca. Life is still going on. 아무튼 흘러가. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi yang menghasilkan nilai benar atau salah, atau dalam bahasa pemrograman biasa disebut dengan boolean. Jadi di awal program kami mendeklarasikan beberapa variabel bertipe boolean. Nilai boolean hanya bisa berupa true atau false. Variabel P dan R kami beri nilai true, sedangkan Q diberi nilai false. Dan variabel hasil akan kita gunakan untuk menyimpan hasil operasi logika. Lalu pada operasi AND, menghasilkan true jika kedua operan bernilai true, dan jika salah satu atau kedua operan bernilai false, maka hasilnya akan false. Jadi pada contoh pertama, P bernilai true dan Q bernilai false, jadi hasilnya akan false. Lalu pada contoh kedua, karena P dan R keduanya true, maka hasilnya akan true. Lalu operator OR yaitu menghasilkan true jika salah satu atau kedua operan bernilai true, jadi jika keduanya false, hasilnya akan false. Pada contoh pertama, karena salah satu P atau Q bernilai true, maka hasilnya akan true. Lalu pada contoh kedua, karena Q false tapi R true, jadi hasilnya akan tetap true. Lalu operasi NOT yaitu digunakan untuk membalik nilai boolean. Jadi jika operan bernilai true, hasilnya akan false, dan begitu juga sebaliknya. Pada contoh pertama, nilai P adalah true, jadi NOT akan menghasilkan false. Lalu pada contoh kedua, Q bernilai false, jadi NOT Q akan menghasilkan true. Lalu kita juga bisa menggabungkan beberapa operator logika dalam satu ekspresi. Pada contoh pertama, P or Q hasilnya akan true, dan karena R juga true, maka hasil akhirnya adalah true. Lalu di contoh kedua, P dan Q menghasilkan false, dan ketika dibalik dengan NOT akan menjadi true. Karena salah satu operan OR adalah true, maka hasilnya akan true. Don't stop the music, rap 멈춰있어 춤추듯 돌아가 life. Operasi bitwise bekerja langsung pada representasi biner dari angka, jadi setiap angka akan memproses bit demi bit. Kita mulai dengan mendeklarasikan dua variabel, A dan B. Variabel A memiliki nilai 60 dan variabel B memiliki nilai 13. Lalu pada operator AND akan menghasilkan 1 hanya jika kedua bit bernilai 1. Di sini hasilnya adalah 12 dalam desimal, yang dalam biner adalah 00001100. Lalu pada operator OR akan menghasilkan 1 jika salah satu bit bernilai 1. Jadi hasilnya adalah 61, di dalam biner adalah 00111101. Berikutnya kita menggunakan operator XOR yang akan menghasilkan 1 jika salah satu bit bernilai 1, tetapi tidak keduanya. Jadi hasilnya adalah 49, atau dalam binernya yaitu 00110001. Lalu pada operator NOT akan membiarkan semua bit yaitu 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Jadi hasilnya adalah min 61 karena Java menggunakan representasi dua komplement untuk angka negatif. Lalu pada operator shift kiri yaitu menggeser bit ke kiri sebanyak jumlah posisi yang ditentukan, dan setiap penggeseran mengisi dengan 0. Hasilnya adalah 240 atau dalam biner 11110000. Semua bit bergeser dua posisi ke kiri.
Lalu pada operator right shift menggeser bit ke kanan dan mempertahankan tanda bit untuk angka negatif. Jadi hasilnya adalah 15 atau dalam binernya 00001111. Terakhir kita menggunakan unsigned right shift, yaitu operator ini menggeser bit ke kanan tanpa mempertahankan tanda bit. Jadi hasilnya adalah 15, sama seperti right shift karena A adalah bilangan positif. Berikut merupakan hasil dan bilangan binernya. Operator ternary adalah bentuk singkat dari pernyataan if-else yang sangat efisien untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pertama-tama, kami mendeklarasikan variabel kehadiran dengan nilai 24. Jadi variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah hari kehadiran seseorang. Di sini kita menggunakan operator ternary untuk memeriksa apakah nilai kehadiran kurang dari 22. Jadi jika kondisi kehadiran kurang dari 22 adalah benar, maka hasil yang keluar adalah iya. Dan jika salah, output yang akan keluar adalah tidak. Kemudian kami tampilkan hasilnya dengan perintah sistem out_println. Lalu karena nilai kehadiran adalah 24, kondisi kehadiran kurang dari 22 bernilai false. Jadi hasil dari operator ternary adalah tidak.